Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Selasa pagi. Kita akan beraktivitas hari ini, namun sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita melakukannya, mari kita memohon penyertaan dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kalau kami boleh berada tempat ini bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Engkau bangunkan kami dari istirahat kami dan memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mohon Engkau Tuhan yang menyertai hamba-Mu ini yang kepakai untuk menyatakan firman-Mu. Demikian juga dengan saudara-saudara yang saat ini bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami telinga yang mendengar, telinga seorang murid yang dapat mengerti akan kehendak-Mu firman-Mu. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan tutup bungkus kami masing-masing dengan kuasa darah anak domba. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang menjadi dasar renungan pagi ini yang terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bila dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya berita tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpiku yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Saudara terkasih, pagi ini renungan akan saya beri judul Bersamamu Bapa. Saudara, kita tidak akan membaca keseluruhan dari kisah Yusuf. Namun dari awal kisah Yusuf ini kiranya bisa menjadi pengingat bagi kita betapa bergejolaknya hidup Yusuf. Dia mengalami pasang surut dalam kehidupannya. Saudara terkasih, kisah Yusuf akan selalu menarik untuk dibahas. Meskipun konteks kehidupan Yusuf pada waktu itu sangat berbeda dengan kondisi pada saat ini.
Namun kita perlu mengerti dan meyakini bahwa sekalipun dalam konteks kehidupan yang berbeda, prinsip kerja Tuhan dalam membentuk anak-anaknya dari masa ke masa adalah sama. Seringkali kita gagal untuk mengerti maksud rencana Tuhan dalam hidup kita dan kurang mengerti bagaimana prinsip kerja Tuhan dengan benar, sehingga kita justru akan bereaksi negatif terhadap Tuhan, seperti kita akan menjadi stres, bingung, jengkel. Nah, marilah kita saat ini belajar bersama seperti apa prinsip kerja Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya melalui kehidupan Yusuf ini. Yang pertama, saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan akan bekerja dengan mengguncang hidup anak-anaknya seperti yang dialami oleh Yusuf. Dari seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, Yusuf harus menjadi budak di Mesir. Dan setelah bekerja keras, Yusuf naik menjadi kepercayaan Potifar majikannya. Namun kemudian statusnya turun lagi karena menghadapi fitnahan dari istri Potifar sehingga dia harus dipenjara. Di penjara pun dia mengalami diangkat statusnya menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Kemudian ada kesempatan baginya untuk bebas dari penjara, yaitu saat dia berhasil menafsirkan mimpi juru roti dan juru minuman raja. Namun ternyata Yusuf salah sangka pada waktu itu. Dia mengira bahwa juru minuman dan juru roti akan melaporkan kisah hidupnya, akan melaporkan keadaannya kepada raja. Namun ternyata itu tidak terjadi dan Yusuf harus menunggu sampai 2 tahun. Demikian saudara kondisi Yusuf secara singkat, bagaimana dia harus mengalami naik dan turun. Saudara, kenyamanan kadang cenderung membuat kita itu tidak bertumbuh dan tidak mengandalkan Tuhan. Kenyamanan itu menjadi bahaya laten untuk iman dan pertumbuhan rohani kita. Yusuf sempat dalam keadaan zona nyamannya saat dia berada bersama-sama dengan ayahnya. Dia dikasihi oleh ayahnya, diperlakukan istimewa oleh ayahnya, menjadi anak yang dikasihi, sangat dikasihi. Namun, bagaimana dengan kepribadian Yusuf? Apakah dia menjadi anak yang baik? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ada sesuatu yang salah. Yusuf justru menjadi sombong. Dia tidak memiliki keahlian untuk berbicara dan menyampaikan pada waktu yang tepat tentang mimpinya, sekalipun mungkin itu benar menjadi satu nubuatan akan kondisinya di masa depan. Tapi karena dia begitu lugu, polos, sehingga seakan itu menjadi satu kesombongan dalam dirinya. Sehingga sampai-sampai ayahnya sendiri pun menegur dia karena merasa tersinggung. Kenapa kok dianggap ayahnya dan ibunya itu kelak akan menyembah dia? Sekalipun demikian, Yakub sang ayah tidak memberikan teguran yang berarti untuk Yusuf sehingga dia dapat mengerti bahwa saya keliru, saya tidak sopan dan agak keterlaluan menyampaikan hal itu kepada ayah saya yang lebih tua dari saya, kakak saya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita? Kita saat ini juga mengalami satu gejolak dalam hidup kita. Tuhan memperkenankan kita berada dalam satu masa hidup di masa pandemi COVID-19. Kalau kita melihat, dan saya tidak perlu menjelaskan begitu detail ya, apa yang kita lihat berubah, kita dapat sangat-sangat merasakan. Dari 2 bulan yang lalu, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, kondisi yang nyaman yang kita rasakan, sekolah, pekerjaan, bagaimana kita beraktivitas, bersosialisasi, sungguh itu suatu kondisi yang nyaman. Sekalipun ya ada pasang surut juga, tapi itu tidak begitu merupakan gejolak yang besar dalam hidup kita.
Namun setelah kondisi pandemi ini, benar-benar kita berada dalam kondisi yang sangat-sangat berubah drastis. Belajar harus melalui online. Ada saudara kita yang mungkin juga kita sendiri mengalami PHK. Beberapa bisnis tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, karena itu tidak mungkin dilakukan. Seperti bisnis traveling, ada saudara kita yang menyewakan kendaraannya juga tidak berjalan dengan baik. Bahkan sama sekali tidak ada yang menyewa karena mereka akan cenderung takut untuk keluar rumah. Belum lagi kita mau keluar, kita akan ditakutkan dengan kemungkinan kita akan tertular dengan virus ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan kita berada dalam zona nyaman. Maksud dari semuanya itu adalah Dia ingin kita mengalami pertumbuhan dengan mengizinkan gejolak yang semacam ini. Mari kita merenungkan, apakah selama ini sebelum COVID ini, tanpa sadar kita sudah lebih mengandalkan kepandaian kita, kecerdasan, materi, pekerjaan kita, bahkan status kita yang sudah mapan, sehingga itu mengikis kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita menjadi tidak karib lagi dengan Tuhan, mencari Dia dengan sungguh dan menjadi suam-suam kuku. Kemudian, apakah kita masih mengalami pertumbuhan iman dan rohani yang itu membawa kita menjadi serupa dengan Kristus? Atau jangan-jangan kita sudah menyakiti hati orang tua kita karena karakter kita yang memburuk. Bapak ibu, kakak adik, suami istri, ataupun teman kerja kita atau sesama kita. Jadi saudara-saudara, percayalah bahwa sekarang ini Tuhan sedang mengintervensi hidup kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Dengan guncangan ini kita diajar untuk semakin mengandalkan Tuhan, mengenal Tuhan, dan menyerahkan hidup kita hanya di dalam pimpinannya. Saudara, hidup bersama Kristus dan berpusat kepadanya itu memang melelahkan. Namun itulah kekristenan yang sejati. Dan pada akhirnya sebenarnya kita akan mengalami sukacita yang sejati. Kita akan masuk dalam prinsip yang kedua yang akan kita pelajari. Prinsip yang kedua yaitu bahwa Tuhan memakai segala sesuatu untuk membentuk kita anak-anaknya. Dari firman-Nya di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memakai juru minuman, juru roti raja, dan bahkan saudara-saudara Yusuf untuk membentuk Yusuf. Mereka masuk dalam kehidupan Yusuf. Dan karena kesombongannya, Yusuf dibenci saudaranya dan akhirnya dijual sebagai budak. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memakai kesalahan Yusuf untuk justru memberkati dan membentuk dia. Saudaraku, Tuhan juga sedang melakukan hal yang sama terhadap kita. Dia sanggup membentuk dan memberkati kita melalui kesalahan dan dosa kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita bisa melakukan dan tetap hidup di dalam dosa. Tidak demikian, saudara-saudara. Namun, kita yakin bahwa ketika kita bertobat, ketika kita menyadari kesalahan kita, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat juga atas dosa dan kesalahan kita, sehingga Dia mampu bekerja untuk mereka-rekakan yang buruk menjadi satu berkat dari kehidupan kita. Nah, kadang kesalahan kita adalah bahwa kita melihat, memahami prinsip Tuhan yang kedua ini seringkali dengan lebih sibuk untuk mencari siapa yang salah atau apa yang benar atau salah, sehingga kita hanya terfokus dalam hal ini. Jangan saudara-saudara,
Mari kita belajar untuk melihat bahwa apapun yang kita lakukan, kekeliruan yang kita lakukan, Tuhan tetap adalah Tuhan yang berdaulat, dan Dia akan memakai dan bekerja melalui kesalahan-kesalahan kita itu. Kita akan menginjak pada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip ketiga, bahwa Tuhan memakai kehidupan pribadi kita untuk menjalankan rencana agungnya bagi dunia ini, atau rencana universal. Kita seringkali berpikir berpusat pada diri kita, dan cara pandang kita sangat kecil, lingkup yang kecil saja. Namun kita perlu mengingat, Tuhan itu selalu bekerja dalam lingkup yang luas. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang kekal. Jadi rencananya juga adalah rencana kekekalan. Seperti halnya yang Yusuf baru sadari setelah berpuluh tahun, bahwa Tuhan selama ini sebenarnya telah mempersiapkan dia secara pribadi, secara personal, untuk rencana penyelamatan Tuhan secara universal bagi bangsanya. Dan ini baru diucapkan pada Kejadian 50 ayat 18 dan 20. Saudara bisa membaca sendiri bahwa Yusuf dapat merasakan bagaimana bentukan Tuhan Sang Bapa Surgawi dibanding Bapa duniawinya. Keduanya sama-sama mengasihi dia. Bapa Surgawi adalah Bapa yang kekal, yang selalu bertindak untuk tujuan kekekalan. Sedangkan Bapa duniawi, dia hanya melihat dalam waktu yang sempit. Bapa Surgawi, dia selalu menyertai dan memberkati di setiap masa hidup Yusuf. Dia selalu ada menyertai. Dan dalam 2 ayat dinyatakan bahwa bagaimana Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan dan Yusuf disertai oleh Tuhan. Nah, demikianlah saudara bagaimana 3 prinsip dari kerja Yusuf, dari pekerjaan Tuhan itu. Sama halnya dengan Yusuf, Bapa Surgawi kita juga sedang membentuk kita secara personal, itu pun tidak lepas dari rencana universalnya. Dialah yang menyertai, memberkati, dan membentuk hidup kita secara personal. Mungkin saat ini kita belum sepenuhnya mengerti apa peran kita dalam rencana agung di masa ini. Namun yakinlah saudaraku, bahwa dengan kekaripan kita bersama Bapa Surgawi, kita lambat laut akan dibukakan maksud Tuhan. Apa rencananya mengizinkan gejolak hidup ini ada di dalam masa hidup kita, dan apa peran kita dalam rencana universalnya. Dia ingin kita mengerti rencana itu secara pribadi, kemudian merespon dengan benar panggilannya itu dalam ketaatan penuh dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Dia ingin kita berproses seperti halnya Yusuf, dan akhirnya kita akan mengerti bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita. Terpujilah Tuhan yang membentuk dan menyertai kita. Amin. Demikian saudara-saudara, saya hendak mengakhiri renungan kita pada pagi ini. Dan sebelum mengakhirinya, saya akan menyanyikan cuplikan lagu Bersamamu Bapa. Kiranya lagu ini dapat memakai sebagai satu pengingat bagi diri saya juga, bagaimana kehidupan kita di masa sekarang ini disertai dan selalu dibentuk oleh Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat beraktivitas saudaraku, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.